itu tadi cuplikan tentang hancurnya beberapa gedung yang berada di Israel, tepatnya itu di kota Haifa. Nah, serangan ini dilakukan oleh Iran akibat dari serangan pertama yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Nah, ini adalah serangan balik yang efeknya itu sangat luar biasa. Bahkan membuat Israel itu porak-poranda ya. Beberapa gedungnya itu hancur total, tidak akan bisa lagi dihuni karena memang sudah sangat hancur banget ya, mirip seperti kerusakan yang ada di Gaza. Nah, akan kita bahas mengapa Iran melakukan hal ini. Nah, pada tanggal 13 Juni tahun 2025, kalau di Indonesia itu tepatnya hari Jumat, Israel melakukan serangan yang sangat brutal banget. Yang diserangnya ini adalah tempat fasilitas nuklir Iran di kota Natanz. Kota Natanz ini kota yang khusus digunakan untuk proses pengembangan nuklir oleh Iran. Jadi yang ditargetkan ini fasilitas atom atau tempat pengayaan nuklir. Selain tempatnya itu yang diserang, Israel juga menargetkan ilmuwan-ilmuwan Iran yang berkontribusi di pusat pengembangan nuklir tersebut. Nah, akibat dari serangan ini, beberapa gedung hancur, terbakar, dan juga terlihat ya kepulan-kepulan asap yang sangat banyak banget. Dan pada saat yang bersamaan, Israel juga menyerang markas Garda Revolusi Iran atau yang disebut dengan IRGC dan menewaskan salah satu panglima tertinggi dari Garda Revolusi Iran yaitu Hassan Salami. Setelah serangan yang membabi buta itu, apakah Iran akan tinggal diam? Tentu saja tidak, karena sedari awal Iran dan juga Israel ini sudah saling bermusuhan. Serangan Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni tahun 2025 ini membuat Iran murka. Tentu saja ya, Iran wajib membela negaranya. Pada tanggal 15 Juni tahun 2025, Iran mengirimkan ratusan rudal dan juga pesawat nirawak atau drone ke wilayah Israel. Beberapa dari rudal tersebut bisa dicegat oleh Iron Dome, namun karena jumlahnya sangat banyak, beberapa itu tembus ke wilayah Haifa. Haifa ini salah satu kota tempat sumber energi Israel. Selain di kota Haifa, ada juga drone yang tembus atau rudal yang tembus ke wilayah Tampa. Akibat dari serangan ini, banyak sekali gedung-gedung di Israel itu yang hancur. Teman-teman bisa lihat ya di video ini, banyak sekali gedung yang hancur dan kerusakannya ini mirip seperti kerusakan yang terjadi di Gaza. Simak videonya. Namun, Iran tak berhenti sampai pada serangan itu, karena salah satu petinggi Iran juga mengatakan bahwa Israel wajib meninggalkan daerahnya karena akan ada lagi serangan yang membuat daerah-daerah di Israel tersebut akan tidak bisa dihuni lagi. Jadi ini ancaman yang serius buat Israel dari petinggi Iran. هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. به طور قطع دامنه واکنش ویرانگر رزمندگان شجاع ایرانی تمام نقاط سرزمین‌های اشغالی را در بر خواهد گرفت. Selain menyerang Israel, Iran juga dikatakan mengancam beberapa negara yang mencegat serangan Iran ke Israel. Contohnya Inggris, Prancis, dan juga Amerika. Nah, negara ini biasanya mendukung Israel. Nah, ini juga ikut menjadi target oleh Iran, karena mereka biasanya mencegat rudal-rudal yang diarahkan ke Israel. Jadi karena ancaman ini, mungkin eskalasi dari serangan ini akan sangat meluas dan terus berlanjut. Nah, setelah diserang oleh Iran pada tanggal 15 Juni, yang menyerang kota Haifa, kota Hampan,
dan juga Tel Aviv, Israel kembali menyerang balik Iran pada tanggal 15 Juni, tepatnya di kota Teheran, ibu kota dari Iran. Nah, akibat serangan ini juga banyak kerusakan. Dan target Israel itu adalah tempat pengolahan gas alam. Jadi kedua negara ini sebenarnya menyerang tempat sumber daya seperti tempat pengolahan gas alam, tempat proses pembuatan nuklir, tempat sumber daya yang bisa memungkinkan suatu negara itu bisa lumpuh. Kedua negara ini saling membalas ya, tidak akan berhenti sampai tercapai kesepakatan. Akibat serangan di kedua belah pihak, baik di Iran maupun di Israel, terdapat banyak korban jiwa, kerusakan gedung, kerusakan fasilitas sumber daya, baik untuk perang maupun sumber daya untuk kebutuhan masyarakat itu menjadi rusak dan terganggu. Dan ini masih berlanjut ya, eskalasi konflik di antara kedua negara ini masih berlanjut hingga beberapa hari ke depan sampai ditemui kesepakatan. Dan sepertinya Iran sudah tidak bisa lagi menahan emosi terhadap serangan Israel ini. Oke, videonya sampai di sini dulu. Nanti nextnya akan kita kabarkan juga apa yang terjadi di antara Iran dan juga Israel. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.